Baik, setelah kita merger, kita alhamdulillah merger, kita melakukan alignment tentu saja karena, merger ini antara PT Perinus dulu dengan PT Perindo. Jadi dua-duanya merger menjadi satu perusahaan. Alignment, kenapa saya bilang alignment, walaupun dari sisi, apa namanya, bisnis, value chain-nya itu masih ada yang beririsan, tetapi ada beberapa hal yang kita perlu align. Nah, sehingga dengan alignment tersebut, bisnis fokus kita sudah menjadi lebih kurang dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Nah, setelah alignment kita lakukan, maka kita akan melakukan yang namanya pembangunan daripada ekosistemnya sendiri. Karena di bisnis perikanan itu tidak mungkin bukan hanya di bisnis perikanan, bisnis apapun juga ekosistem harus tetap akan dibangun. Sehingga kita akan maju bersama dengan ekosistem yang kuat, kita akan fokus bisa memanfaatkan potensi-potensi apapun yang ada di sana di industri. Nah, kita akan fokus di 3 bisnis utama. Yang pertama adalah fish processing and trading, yaitu as simple as kita sourcing ikan, kita proses untuk menjadi processing yang siap dijual dan dijual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bisnis kepelabuhanan, karena kita juga mempunyai beberapa pelabuhan, ada 5 pelabuhan besar di seluruh Indonesia, pelabuhan perikanan maksudnya, yang kita kelola saat ini. Bisnis pelabuhanan juga menjadi second biggest revenue kita. Kemudian yang terakhir, kita juga akan mensupport bisnis di aquaculture, dalam arti mensupport dengan pabrik pangannya. Jadi 3 bisnis ini yang kita akan fokus untuk Perindo, dalam hal ini New Perindo ke depannya sampai katakanlah 5 tahun ke depan. Demikian. Baik. Terima kasih, Pak Monika. Pak Sigit, dua lini bisnis ini disebutkan oleh Kementerian BUMN akan menjadi kunci untuk perikanan Indonesia menjadi perusahaan pengelolaan ikan skala besar. Nah, lantas seberapa besar kontribusi dua lini bisnis ini terhadap pendapatan perseroan ke depannya? Oke, yang saya sebutkan tadi ada 3 besar, 3 lini bisnis, fish processing and trading, kemudian jasa pelabuhanan, kemudian yang ketiga adalah pakan. Ini adalah dari nanti ke depannya, saat ini pun fish processing and trading sudah sekitar 60-an% dari total revenue kita, jadi di-represent dari sana. Kemudian yang kedua, jasa kepelabuhanan akan merepresent sekitar antara 35%, kemudian saat ini 5% sisanya adalah di pabrik pakan. Nah, sebagaimana kita ketahui, bisnis yang nomor 2, kepelabuhanan tentu saja akan mempunyai kapasitas maksimal, karena ya udah areanya pelabuhan seperti itu saja, kemudian kita punya fasilitas seperti itu saja, sehingga kita mungkin akan memaksimalkan semaksimal mungkin. Tetapi yang kita akan growth besar itu adalah yang di nomor 1, which is fish processing and trading. Jadi kontribusi nanti seperti tahun ini saja, total pendapatan kita itu 460 miliar rupiah tahun 2021, itu sekitar 430 miliar 2021, sekitar 260 miliarnya datang dari fish processing and trading. Nah, nanti ke depan dari 430 miliar total ini kita akan lompat di tahun 2022, target kita menjadi 979 miliar rupiah. Dan paling besar kita akan tumbuhnya di fish processing and trading mencapai 543 miliar rupiah. Demikian, Mbak Monika. Baik, berarti target di tahun 2022 ini cukup besar ya Pak ya, di kisaran 900 miliar rupiah. Nah, apa yang menjadi kontributornya nanti Pak? Ya. Kontributor utama adalah tetap di fish processing and trading, kita akan besar di sana, kita akan meningkatkan yang namanya sektor sourcing daripada ikan. Jadi kunci utama daripada bisnis di perikanan ini memang siapa saja yang bisa mempunyai kontrol atas sourcing, artinya dia punya sourcing ikan yang paling bagus, itulah kunci keberhasilan daripada bisnis di bisnis perikanan ini. Makanya kita nanti akan berfokus kepada sourcing ikan gitu yang kita akan dapatkan dari beberapa sourcing yang kita akan lakukan. Baik, namun kalau di hulu sendiri, Pak Sigit, sentra produksi yang akan digejot ini nantinya akan ada di daerah mana saja? Baik, setelah bergabung, kami saat ini mempunyai 15 cabang di seluruh Indonesia, beserta ada 23 unit.
Jadi 15 cabang itu tersebar dari paling ujung barat, yaitu di daerah Lampulo, di daerah Sabang, sampai di ujung timur kita punya di Merauke. Jadi persis banget dari Sabang sampai Merauke kita ada semuanya. Jadi dari 15 cabang inilah yang akan kita menjadi sentra produksi, sentra apa namanya, sentra produksi kita artinya mesin produksi kita itu ada di 15 cabang itu, tetapi dari 15 itu kami punya 5 cabang andalan, gitu ya, cabang-cabang besar, which is mungkin saya bisa sebutkan ada di Bacan, ada di Bitung, ada di Sorong, di Ambon, kemudian ada di Benua. Kita tahu Indonesia Tengah dan Timur ini adalah merupakan sentra produksi perikanan yang pemerintah juga mempunyai apa namanya program lumbung ikan nasional di sana. Ini memang secara geografis di Indonesia Tengah dan Timur adalah menjadi sentra perikanan yang terbaik. Jadi kita akan fokus di sana. Jadi kita ke hulu kita akan tingkatkan apa namanya daripada untuk perolehan daripada sourcing-nya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kunci utama adalah sourcing daripada raw materialnya sendiri. Nah, ini yang kita akan apa namanya kita akan fokuskan di ke 15 cabang kita.